Ya, hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR dan pagi hari ini saya juga masih terus bersama tiga narasumber kami yang hadir pada pagi hari ini di studio KBR yaitu Dr. Imran Rosadi MSc, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Perlindungan Anak Kemenko PMK ya. Kemudian bersama Ibu Rohika Kurniadisari SH MSc, Asisten Deputi Pemenuhan Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan. Baik, dan juga di ujung sana kita terhubung secara virtual bersama Bapak Agus Suryo Suripto SAGMH, Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama Republik Indonesia. Senang sekali ya hari ini kita membahas soal stop perkawinan anak bersama Lindungi Anak Indonesia yang dipersembahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, dan tadi juga sudah dapat penjelasan sekilas gitu ya oleh beliau Bapak Agus Suryo Suripto dan nanti kita akan lanjutkan kembali tapi sebelumnya juga saya akan undang Anda yang ingin bergabung silakan Anda bisa telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 untuk SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga live chat YouTube Berita KBR atau Anda bisa mention ke akun Instagram @kbr.id. Baik, terkait dengan Indonesia Layak Anak 2030. Mungkin sebelum saya ke Pak Agus Suryo Suripto ya, saya ke Pak Imron terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari Kemenko PMK nih yang berkaitan dengan visi Indonesia Layak Anak 2030, apa nih program yang disiapkan oleh Kemenko PMK, Pak? Ya, terima kasih Bang Rizal. Program-program Kemenko PMK dalam rangka Indonesia Layak Anak 2030, IDOLA, Indonesia Layak Anak 2030 itu merupakan program-program yang bersifat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dari program-program yang ada di kementerian atau lembaga yang di bawah koordinasi Kemenko PMK. Yang tadi disebutkan oleh Bu Rohika itu dan oleh Pak Suryo, program-programnya seperti itu dan dalam rangka koordinasi itu kami sebenarnya memiliki program yang langsung tidak langsung berkaitan dengan Indonesia Layak Anak Idola 2030. Misalnya kami menggagas adanya peningkatan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja atau rencana aksi nasional PIJAR itu berdasarkan Permenko 1 2020. Kemudian kami secara hulu juga PAUD HI. Nah, ini bukan hanya aspek pendidikan, tapi seluruh aspek seperti perlindungan anak, kemudian aspek religiulitas, kemudian aspek rehabilitasi dan yang lain-lainnya. Kemudian kepada program pencegahan perkawinan anak sendiri, kami menggunakan model untuk model konvergensi pencegahan perkawinan anak dengan mensinergikan 5 unsur dalam program-program tersebut yaitu misalnya masyarakat, perguruan tinggi, kementerian, lembaga, LSM, kemudian dunia usaha gitu Pak Rizal dan program-program lainnya yang dalam rangka kami lebih concern kepada pencegahan. Baik. Ya, berbagai program juga sudah dijalankan. Tadi sudah dijelaskan ya oleh ketiga narasumber kami. Nah, implementasinya di lapangan ini seperti apa? Kalau mungkin dari Pak Imran terlebih dahulu deh. Iya, kami mengimplementasikan untuk program pencegahan perkawinan anak dalam rangka Indonesia 2030 layak anak itu kami menyampaikan 4 layanan ya. Pertama, kami juga menyediakan layanan data dan informasi. Jadi silakan kalau ada kawan-kawan di pendengar radio ini untuk mengakses informasi tentang pencegahan perkawinan anak itu kami dengan Kementerian Teknis tadi akan berbagi untuk informasi tersebut. Yang kedua, pelayanan yang disebut dengan konsultasi publik. Ya itu juga kalau ada konsultasi, ada audiensi, kami siap melayani. Nah yang terpenting juga kami turba ke bawah dengan monitoring dan evaluasi dalam rangka agar program-program tadi yang disebutkan oleh Bu Rohika dan Pak Suryo itu terlaksana di lapangan. Kami melakukan rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian itu baik di tingkat pusat dengan KL. Kami punya 7 KL sampai 13 KL yang kami koordinasikan dengan organisasi perangkat daerah di pemerintah provinsi dan kabupaten juga kami sering adakan itu. Terakhir kami kemarin di Kabupaten Cirebon, kemudian di Temanggung dan di Ponorogo serta di Tulungagung itu.
Itu di di Bandung wilayah-wilayah juga Pak yang Imron ya. memang secara data angkanya cukup tinggi perkawinan anak Iya, ya. jadi secara Indonesia ini tiga besar provinsi di Indonesia itu angka perkawinan anaknya sangat tinggi dan Hmm. kasus-kasus terjadinya perkawinan anak juga tinggi di Jawa Timur, Hmm. Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi ini memang Indonesia ini sangat sudah mulai darurat perkawinan anak lah. Baik, darurat perkawinan anak. Nah, mungkin saya juga butuh penjelasan dari Bapak Agus Suryo Suripto ini ya dari Kemenak. Darurat perkawinan anak. Mungkin bisa dijelaskan mengapa permasalahan perkawinan anak ini masih menjadi apa ya? Masih terjadi di beberapa wilayah, bahkan di wilayah-wilayah yang memang di Jawa gitu ya, yang artinya memang informasi tingkat literasi juga sudah tinggi kan sebenarnya. Ya, Ini seperti apa nih Pak penjelasannya Pak Suryo? Baik, benar seperti yang disampaikan Pak Imron tadi bahwa Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu menjadi provinsi dengan eh, peristiwa kawin anak tertinggi di Indonesia. Ini tentu sangat logis karena apa? Karena di pulau itulah jumlah penduduk di Indonesia paling besar kan begitu. Nah, eh, ada 5 penyebab terjadinya peristiwa kawin anak, Pak. Yang pertama adalah yang paling besar adalah kehamilan yang tidak diharapkan. Jadi karena pergaulan bebas, anak-anak yang rata menikah di usia dini itu rata-rata karena accident, kecelakaan, karena karena hamil duluan. Kemudian yang kedua, suara saya bisa didengar, Pak Rizal? Saya yang tidak bisa mendengar suara panjenengan. Baik, yang kedua adalah karena faktor budaya. Ada beberapa daerah yang mempunyai budaya menikahkan anak di usia usia dini. Misalnya masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi. Yang ketiga karena faktor ekonomi. Ini yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat yang miskin. Mereka mengurangi beban ekonomi keluarga dengan mengalihkan beban ekonomi itu kepada orang lain. Menikahkan anak sedini mungkin itu kan berarti mengurangi beban ekonomi yang ada pada keluarga itu. Tetapi ini akhirnya juga akan menimbulkan kemiskinan baru. Kemudian yang keempat adalah karena faktor pendidikan. Ya pemahaman-pemahaman mereka yang simpel itu, buat apa kerja tinggi-tinggi toh nanti juga akan berada di dapur saja misalnya begitu. Kemudian yang kelima adalah faktor pemahaman naskah-naskah agama yang salah. Kita sering sekali mendengar tokoh-tokoh agama mengatakan bahwa itu istrinya Kanjeng Nabi Aisyah itu bahkan dinikahkan ketika berumur 9 tahun. Nah, naskah-naskah agama yang dipahami secara tidak tepat ini juga menjadi pembenar terjadinya kawin anak di Indonesia. Nah, ini tentu upaya-upaya kita bersama, baik Kementerian Agama dan kementerian lembaga yang lain, untuk bersinergi bagaimana kita melakukan mitigasi, edukasi, konsultasi dan advokasi kepada masyarakat-masyarakat untuk melakukan cegah kawin anak. Kita di beberapa kegiatan kemarin bersama Menko PMK dan KPPPA melakukan kegiatan cegah kawin anak di Provinsi Jawa Timur pada bulan Februari dan kemarin yang terakhir dengan Pak Imron juga di Bandung. Jadi kita perlu bekerja sama dengan seluruh komponen anak bangsa untuk cegah kawin anak ini, Bang Rizal. Iya, cegah kawin anak ya. Jadi memang kerja bareng gitu ya Pak ya, gotong royong Betul. gitu ya. Bukan hanya tiga kementerian teknis saja, tapi juga seluruh lapisan masyarakat ya kan, biar tingkat awareness di masyarakat juga semakin tinggi. Edukasi, sosialisasi terus dilakukan. Salah satunya melalui talkshow Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan saya juga penasaran nih dengan eh, Ibu Ibu Rohika nih terkait dengan apa namanya KPPPA itu menganugerahi penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak KLA 2023 kepada 360 kabupaten kota di Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan nanti setelah jeda iklan ya Ibu ya. Kita harus iklan terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR bersama Rizal Wijaya.